Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahun nasiru li awliyaih. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul hadi ila sawiyih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ar-ra'uf ila ummatihi wa ala alihi wa ashabihi wa ulama'ihi. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah bi imtisali awamiri wa ati'ur rasul bittiba'i sunnati wa amalu 'amalas salihin wajtanibu da'bal jahilin. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Ada sebuah kisah di dalam kitab Irsyadul Ibad Sahifah 45. Hukiya an ba'di ahlil ilmi. Dikisahkan an ba'di ahlil ilmi dari seorang ulama. Annahu qala, beliau bercerita. Kana indana rajulun ismuhu Muhammad. Dahulu itu ada seorang yang bernama Muhammad. Wa kana la yusalli illa qat'an. Orang itu mudah teledor. Orang itu terkadang meninggalkan sholat, terkadang juga sholat. Fa idza dakhala syahru Ramadan, akan tetapi jika memasuki bulan suci Ramadan, apa yang dilakukan oleh orang tersebut? Zayyana nafsahu. Dia merapikan diri. Dia berhias diri. Bisyabi, dengan berpakaian, pakaian al-fakhirati. Pakaiannya bagus-bagus. Wattibi, bahkan dia juga memakai minyak wangi. Memakai wangi-wangian. Wayasumu, ketika di siang hari dia rajin berpuasa Ramadan. Wayusalli, bahkan ketika dia memasuki bulan suci Ramadan itu rajin melaksanakan sholat 5 waktu. Wa yakdhi ma fatahu, bahkan ia mengqadha kekurangan salat yang pernah dia tinggalkan. Faqultu lahu fi dzalika, ketika ditanya mengapa engkau berbuat demikian wahai seorang laki-laki? Faqala, maka seorang laki-laki itu menjawab, hadza syahrut taubati, ini adalah bulan taubat. Yang dimaksud bulan Ramadan ini adalah bulan taubat. Warahmati, dan bulan Ramadan ini adalah bulan rahmat. Wal barakati, dan bulan Ramadan ini adalah bulan barakah. Di dalam hatinya seorang laki-laki itu mengatakan, asyallahu ayyatajawaza anni bifadlihi. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala
mengampuni dosa-dosaku bifadlihi, atas dasar anugerah Allah. Maka dari cerita ini selanjutnya adalah kemudian seorang laki-laki itu famata, meninggal dunia. Fara'aitahu fil manam, seorang ulama itu bertemu di dalam mimpi. Seorang laki-laki itu bertemu dengan seorang ulama itu bertemu di dalam mimpi. Fakultu lahu, maka seorang ulama itu bertanya kepada seorang laki-laki tersebut, ma fa'alallahu bika, bagaimana Allah menyambutmu di alam kubur sana? Dalam arti begini, bagaimana keadaanmu di alam kubur sana? Apakah engkau mendapatkan rahmat Allah? Apakah engkau mendapatkan ampunan Allah? Atau justru malah disiksa Allah? Maka qala, seorang laki-laki itu menjawab, ghafarali, Allah mengampuni dosa-dosaku yang pernah aku lakukan. Allah memaafkan aku. Allah memberikan penyambutan yang sangat luar biasa di alam barzah, di alam kubur. Atas dasar apa, wahai laki-laki, engkau diampuni dosa-dosamu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka jawaban laki-laki tersebut adalah, li ajli hurmati syahri Ramadan, karena aku hormat kepada bulan suci Ramadan. Hadirin salat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, dari kisah ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan, seberapa banyak dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal kita ketika memasuki bulan suci Ramadan mau menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi seluruh larangan-larangan Allah, insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kisah seorang laki-laki tadi, ketika di luar bulan suci Ramadan, dia itu adalah dikategorikan orang yang teledor. Teledor bagaimana? Teledor dalam urusan agama. Kadang-kadang dia sholat, kadang-kadang dia tidak mau sholat. Sholat saja tidak mau melaksanakan, tapi juga kadang-kadang mau melaksanakan. Sholatnya kadang dilaksanakan, sholatnya kadang tidak dilaksanakan. Apalagi berpuasa, itu di luar bulan suci Ramadan. Tapi seorang laki-laki itu ketika memasuki bulan suci Ramadan sangat berubah, banyak perubahan yang dialaminya itu. Mulai dari cara berpakaian, dia sangat rapi, tubuhnya sangat harum, sangat wangi. Dia ketika di bulan suci Ramadan rajin berpuasa. Dia selama bulan suci Ramadan tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Bahkan ketika di dalam bulan suci Ramadan dia juga mau melaksanakan qiyamul lail. Salah satu di antaranya adalah sholat taraweh. Bahkan ketika di dalam bulan suci Ramadan dia mengqadha. Mengqadha itu nyauri. Sholat yang pernah dia tinggalkan itu disauri, diqadha pada bulan suci Ramadan. Dari kisah itu dia meninggal dunia. Kemudian posisinya bagaimana ketika meninggal dunia? Ternyata dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, man barang siapan soma Ramadhana imanan wahtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan imanan atas dasar iman, wahtisaban dan ikhlas, benar-benar mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika di malam hari, ketika kita mau menjalankan sholat taraweh, qiyamul lail, maka mudah-mudahan kita tergolong sabda Nabi, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail, yaitu sholat taraweh karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadirin sholat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah, dari kisah ini adalah sebagai bentuk koreksi kita, koreksi diri kita. Orang mendapatkan ridho, orang mendapatkan rahmat Allah, orang mendapatkan maghfirah Allah, itu adalah karena dia mau melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Karena itu jangan pernah kita membanggakan diri ketika dalam kemaksiatan. Mari kita merenung sejenak. Kalau kita bangga dengan harta yang kita miliki, bukankah Qarun itu hartanya lebih banyak daripada kita? Kalau kita bangga dengan jabatan yang kita miliki saat ini, bukankah Fir'aun itu jabatannya lebih tinggi daripada kita? Kalau kita bangga dengan raut muka, raut wajah, bangga dengan kegantengan fisik kita, bukankah Abu Lahab itu lebih tampan, lebih ganteng daripada kita? Tapi kemana di akhir kehidupannya? Kalau kehidupan yang diberikan oleh Allah, harta, ilmu, jabatan yang dititipkan oleh Allah kepada kita, kalau tidak kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tidak kita gunakan untuk mencari ridha Allah, di akhir kisah, di akhir cerita, sedikit pun tidak ada kemuliaan sama sekali. Maka dari itu, mudah-mudahan dari khutbah yang singkat ini disertai hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa qur rabbi fir warham anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.